Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati guru-guru umat Islam, Ustaz beserta tim, keluarga, serta umat Islam di dunia. Amin ya rabbal alamin. Afan, Ustaz ingin bertanya, bagaimanakah meningkatkan semangat beribadah di kala sendiri? Qadarullah, ana jika berada di rumah seringkali sendiri, berdiam di kamar. Terkadang sedikit ana menikmati waktu sendiri ana dengan Allah, namun seringkali ana lemah di kala sendiri. Apakah harus selalu mengandalkan memiliki penyemangat dari teman-teman soleh ya Ustadz? Bagaimana jika seorang ditakdirkan tidak memiliki sahabat yang bisa menyemangati ia untuk beribadah, sehingga harus bisa survive sendiri? Di lain sisi, saya sudah berusaha semampu saya untuk mendapatkan sahabat dan lingkungan soleh. Atau apakah saya termasuk golongan orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga saya mendapatkan fase tidak semangat ibadah setelah Ramadan ini? Mohon nasihat untuk saya Ustadz, jazakallahu khairan wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bahwa memiliki sahabat yang soleh dan soleha itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bukan hanya kebutuhan sebagai seorang makhluk sosial, tapi itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika kita cari, yang ketika kita perjuangkan, maka kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119, wa kunu ma'as sadiqin, dan bergabunglah bersama orang-orang yang benar dan jujur. Wa kunu ma'as sadiqin. Jadi hendaklah kalian tuh bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Dan ini perintah. Setelah perintah bertakwa kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah dan bersamalah orang-orang yang jujur dan orang-orang yang benar. Ini menunjukkan bahwa perintah bersama orang-orang yang benar itu seperti perintah bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi memang dalam hidup kita disuruh mencari dan bergabung sama orang-orang yang benar, bukan sendirian, bukan sendirian. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan ini adalah kebutuhan dasar manusia. Makanya ulama mengatakan al-insan madaniu taba', manusia itu makhluk sosial secara tabiat, makhluk sosial secara tabiat. Jadi upaya untuk mencari orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, dan kita hidup bersama mereka adalah sebuah upaya yang harus terus dilakukan. Mungkin bagi sebagian kita nggak mudah. Aku udah cari tapi kok nggak ketemu ya Pak Ustadz. Oke, cari lagi. Mungkin besok lusa, mungkin 3 hari ke depan, mungkin pekan depan, mungkin bulan depan. Tapi upaya itu harus ada. Dan doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah sama Allah, minta lingkungan. Dan itu kita bahaskan bahwa keistiqoman itu salah satu kuncinya adalah lingkungan. Dan itu sangat jelas ketika kita membaca hadis tentang pembunuh 99 nyawa plus 1. Perintah kepada pembunuh yang tobat ini adalah keluar dari negerimu dan pergi ke negeri, sebuah negeri yang di dalamnya ada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang berikutnya coba kita evaluasi. Jangan mungkin ya kita tidak tahu bagaimana kondisi penanya, tapi mungkin kita belum maksimal. Mungkin kita belum totalitas ngeluarin modal kali. Kenapa? Karena kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa itu dia korbankan semua loh.
Dia pindah, benar-benar pindah, dia tinggalkan rumahnya, lingkungannya, mungkin dia punya aset di negeri dia tersebut, dia punya rumah, dia punya segala macam, ditinggalkan untuk pergi ke negeri yang direkomendasi oleh sang alim itu. Jadi effort ya, tapi effort kan macam-macam ya. Ada yang perjuangannya 20%, ada yang 30%, ada yang 40%, ada yang 50%, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 100%. Coba kita renungkan ya kan, kita sudah pernah dengar kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Kalau Salman Al-Farisi effortnya cuma 50%, kira-kira bertemu dengan Rasulullah SAW apa enggak? Mungkin enggak ketemu kali. Jadi mungkin effort, tapi kalau effortnya cuma 50%, 60%, mungkin lo nggak ketemu dengan Rasulullah SAW. Kok bisa beliau yang dari negeri Persia bisa ketemu dengan Rasulullah SAW dan hidup punya lingkungan terbaik di kota Madinah? Karena effortnya itu 100%. Perlu tinggalkan semua kekayaan, semua status sebagai anak tokoh, orang kaya, bahkan lo jadi budak, hadirin. Dan ketika dibawa ke negeri yang ada pohon kormanya, bukannya meratapi statusnya sebagai budak, justru beliau senang. Karena beliau semakin optimis beliau akan ketemu dengan sosok sang Nabi alaihi salatu wassalam. Pengen jadi budak seneng gitu loh. Dari anak pejabat, anak tokoh besar, jadi budak, hadirin. Makanya coba kita evaluasi diri kita, emang kita udah maksimal nih gitu loh untuk mencari lingkungan. Apakah kita sudah berkorban? Kalau sudah, apa yang sudah kita korbankan? Untuk mendapatkan barang bagus saja seringkali kita harus mengeluarkan modal yang tidak kecil, hadirin. Itu barang. Gimana kalau nyari manusia itu? Gitu loh. Nyari barang itu seringkali orang terus ngeluarin ratusan juta. Padahal ini barang nggak bisa ngomong kalau kita lagi galau. Gitu loh. Tas yang harganya ratusan juta emang bisa nasihatin kita? Nggak bisa. Tapi untuk mendapat kualitas yang bagus ratusan juta. Untuk mendapatkan barang yang bagus miliaran, sebagian orang keluarkan miliaran. Ini kita lagi nyari manusia. Yang kata Allah, ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan manusia itu. Sudah seperti apa perjuangan kita? Dan sudah jujurkah kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu coba kita renungkan. Terus yang berikutnya, hadirin, hidup dengan lingkungan bukan berarti 7 kali 24 jam bersama teman terus, enggak. Jadi bukan berarti 24/7 itu sama teman, sama sahabat, bukan begitu. Ulama kita mengatakan, diantaranya dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah, bahwa kata beliau, walaupun amalan sosial pahalanya itu secara umum lebih besar daripada amalan sunnah yang privat, amalan sunnah yang individual, sebagaimana hadis riwayat At-Tabrani misalnya rahimahullah, Nabi SAW mengatakan, la an amshi ma'akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Aku menemani saudaraku memenuhi kebutuhan hidupnya, keperluannya, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Iktikaf di masjid apa, hadirin? Masjid Nabawi. Jadi menemani saudara, teman, sahabat untuk memenuhi kebutuhan hidup beliau, untuk membantu, berarti ada sosialisasi di situ, itu lebih disukai Nabi SAW daripada itikaf 1 bulan penuh di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, mohon maaf, di Masjid Nabawi. Nah, ini menunjukkan bahwa amalan sosial itu pahalanya gede banget, hadirin. Hanya saja, nah ini kata sebagian para ulama, hanya saja
bukan berarti kita nggak punya waktu sendirian dan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang hamba butuh waktu berkhalwat dengan Allah, butuh. Harus diblok sebuah waktu berkhalwat. Berkhalwat itu artinya sendirian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada siapapun, gak ada suami, gak ada istri, gak ada sahabat, gak ada teman, belum. Biasanya kan misalnya sepertiga malam terakhir, atau kalau Ramadan misalnya pada saat iktikaf di masjid yang sangat kondusif gitu. Nabi SAW kan iktikafnya pasang tenda gitu ya hadirin, pasang kemah. Harus ada waktu seperti itu, walaupun bersama lingkungan. Kenapa demikian? Karena dijelaskan sebagian para ulama di antara alasannya karena kebutuhan jiwa kita hadirin. Jiwa kita ini butuh sendirian sama Allah. Itu kebutuhan. Karena itu kebutuhan seorang pencinta. Seseorang kalau mencintai pihak lain, kan dia pengen ada waktu yang gak diganggu sama pihak-pihak yang lain. Udah hanya dia dengan pihak itu aja. Kalau itu dengan makhluk, lalu bagaimana dengan Rabbul makhluk? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya kan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Apa kriterianya hadirin? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, berdua saja dengan Allah, gak ada siapapun, jadi sendiri hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu air matanya pun menetes, air matanya menetes. Rajulun dzakarallaha khalian, seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah sendirian, dan air matanya pun menetes. Itu menunjukkan bahwa kita butuh waktu untuk menyendiri bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu salah satu kesempurnaan hidup hadirin. Kalau nggak hidup kita nggak pernah sempurna walaupun kita punya semuanya. Atau menunjukkan kita nggak cinta sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitulah hadirin. Wallahu ta'ala bisa mungkin itu.